Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita semua. Berkat hidayahnya, berkat rahmatnya, kita bisa melakukan aktivitas walaupun dalam kondisi seperti ini, yakni ketika masa tegang dalam pandemi COVID-19. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, Rasul yang tidak ada lagi Rasul setelahnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini Bapak akan mengisi materi di pesantren Ramadan secara online. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana dengan Islam kita raih rahmatan lil alamin. Di ayat yang tadi Bapak kutip, itu yang bunyinya adalah wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Allah tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Nah, sedangkan kita ada sebagian yang belum paham bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu poin pertama yang ingin Bapak sampaikan yaitu adalah definisi Islam itu sendiri. Nah, di sini Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan penciptanya, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, itu adalah definisi Islam secara umum, ya. Kemudian kita lanjut kepada definisi Islam rahmatan lil alamin. Nah, di sini Islam agama rahmatan lil alamin merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, jin, bahkan manusia. Di dalam firman Allah yang tadi Bapak kutip, di sana juga dijelaskan
Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Karena Al-Quran itu adalah rahmat. Di dalam Al-Quran apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah Islam. Nah, kita akan tahu mengapa Allah menurunkan Islam dalam bentuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu adalah bukti bahwa Allah itu menurunkan kasih sayangnya kepada semua yang ada di alam semesta ini. Karena apa? Karena rahmat itu bisa diartikan sebuah kasih sayang. Walaupun rahmat itu banyak sekali definisinya, banyak sekali penjelasannya. Tapi rahmat itu bisa diartikan kasih sayang. Maka dengan diutusnya Rasul itu merupakan bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita. Diturunkannya Al-Quran itu juga bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Nah, kita sebagai manusia, bagaimana agar Islam ini, agar kasih sayang Allah ini menjadi menjadi kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Nah, ketika kasih sayang yang Allah berikan itu sudah menyebar di seluruh alam semesta, maka itu yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada hubungan penerapan Islam kafah dengan rahmatan lil alamin. Islam kafah. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata kafah? Bapak kira sudah ya, karena kafah itu ada juga di dalam Al-Quran. Kafah itu adalah menyeluruh, keseluruhan. Jadi ketika kita belajar agama Islam harus kafah. Jangan setengah-setengah. Mulai dari pendidikan, ekonomi, kemudian politik, itu semua ada di Islam. Nah, ketika itu semua diterapkan, maka itu yang namanya Islam kafah. Kemudian, apa hubungannya dengan rahmatan lil alamin? Nah, jadi teman-teman, rahmatan lil alamin itu adalah buah dari tegaknya penerapan syariah Islam secara kafah dalam kehidupan. Nah, itu intinya. Diulangi ya, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah buah dari tegaknya penerapan syariah Islam secara kafah dalam kehidupan. Nah, kenapa rahmatan lil alamin bisa dikatakan buah dari tegaknya penerapan syariah Islam? Karena dengan syariah Islam ditegakkan, maka orang-orang itu bisa berjalan sesuai dengan jalannya. Kenapa? Karena kita manusia, kita diciptakan sama Allah. Allah sudah kasih sayang, Allah sudah kasih petunjuk. Ketika kita mengambil petunjuk itu, maka kita berada di jalan yang benar. Nah, sedangkan ketika Islamnya belum ditegakkan secara kafah, maka jalan kita banyak, bukan hanya satu. Nah, maka dengan adanya Islam kafah, maka kita bisa berjalan di jalan yang benar, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita asalnya dari Allah. Ya, seperti itu. Nah, itu hubungan penerapan Islam kafah dengan rahmatan lil alamin. Contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin negara di Madinah. Semua orang-orang yang ada di sana itu sejahtera. Kenapa? Karena menerapkan Islam secara kafah. Bahkan orang yang bukan agama Islam pun bisa hidup di sana. Seperti itu. Jadi Islam itu adalah kasih sayang. Jangan sampai kita anggap bahwa Islam itu agama radikal. Karena
konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Kita lanjutkan ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah menggapai Islam rahmatan lil alamin sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Indonesia ya, kita kan hidupnya di Indonesia sekarang. Nah, Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Ya, seharusnya Indonesia itu menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Nah, tapi apa kenyataannya? Kenyataannya sekarang itu di berita-berita yang ada di TV, ya, banyak sekali kejadian-kejadian, misalnya ada pencabulan orang tua kepada anaknya, kemudian pencurian, tawuran, penghinaan, dan lain sebagainya. Apakah itu yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin? Bukan ya. Tapi kita jangan salahkan Islamnya. Kita jangan salahkan agamanya. Yang harus kita salahkan adalah orang-orangnya. Karena jawabannya adalah banyak orang-orang yang tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Bukankah di dalam Islam itu kita harus baik terhadap hewan, tidak boleh menganiaya? Jika itu diterapkan, mungkin tidak akan ada pembunuhan. Bahkan pembunuhan manusia pun gak akan mungkin ada. Bukankah di Islam itu tidak boleh mencuri? Nah, jika orang-orangnya paham, maka nggak mungkin ada pencurian. Nah, ketika Islam kafah itu ditegakkan, tidak akan ada yang namanya pencurian, tidak akan ada yang namanya pembunuhan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana agar kita bisa mengembalikan Islam itu rahmatan lil alamin di kehidupan kita? Yang pertama itu adalah kita harus belajar memahami ajaran Islam. Ya, kita harus memahami ajaran Islam, bukan ajaran yang lain. Jangan ajaran yang lain, hanya ajaran Islam. Jika yang kita pelajari adalah tentang agama, jangan agama yang lain. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah. Kita pahami sampai sedalam-dalamnya, sampai kita yakin bahwa Islam itu agama yang terbaik. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengamalkan ajaran Islam. Setelah kita paham, maka kita harus mengamalkannya. Bagaimana bentuk pengamalan ajaran Islam? Adalah dengan cara kita saling menasehati sesama. Kita saling mengajak kepada kebaikan. Dan ketika teman kita berbuat kejahatan, kita larang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdakwah. Nah, dakwah ini adalah poin yang sangat penting untuk kembalinya Islam rahmatan lil alamin. Karena dengan dakwah Rasulullah SAW bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita juga bisa. Kenapa? Karena kita juga sama dengan Rasul. Kita manusia. Rasul makan, kita makan. Rasul tidur, kita tidur. Jadi apa yang tidak mungkin? Kita bisa berdakwah. Hanya tinggal kita menanamkan keberanian. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, ya, berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin usaha yang kita jalankan akan berhasil, akan tegak Islam itu jika kita tidak memohon pertolongan, jika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang terakhir adalah berdoa.
Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.